Itu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagian mana Tuhan yang terbantu dengan saya dibantu itu? Coba, bagian mana Tuhan yang dikasihi itu, coba. Kalau Jawablah yang benar. Macam mana cara mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu? Apakah Allah itu perlu dikasihi? Coba. Kalau Allah itu dicintai, lalu macam mana cara mencintainya? Coba. Ya. Lain. Artinya apa? Ketika kita mengampuni orang lain, kita diampuni Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan, manusia itu tidak boleh mempunyai setitik dosa pun. Jadi caranya kita mengasihi Tuhan ya dengan tidak berdosa. Cuman itu cara kita mengasihi Tuhan. Sebenarnya kalau Pak Kebenaran ini mengatakan seperti itu, banyak yang bertentangan. Coba kita lihat di dalam Roma 2:12 ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi Anda tidak bisa sebenarnya lari kemana-mana tidak tanpa hukum Taurat. Kalau Anda mengatakan sudah meringkas hukum itu dengan hukum kasihlah sesamamu gitu kan, yang Anda katakan kasih kepada Tuhan, kepada Theos, dan kasih sesama manusia. Sebenarnya kalau Anda meringkas itu kami tidak menyalahkan. Oke lah lari ke sana. Tetapi bagian itu adalah ada bagian-bagian yang harus diikuti, termasuk 10 hukum Taurat. Di mana ada satu pernyataan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Yang menghukum, yang menghakimi ternyata hukum Taurat. Bagaimana Anda tidak memakai 10 hukum Taurat sedangkan yang menghakimi adalah hukum Taurat? Ya, kalau saya melihat ya Bang Erwin dari ayat itu ya, artinya apa? Yang percaya kepada hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Dan yang percaya kepada Yesus, maka dia dihakimi oleh Yesus sendiri gitu loh. Artinya apa? Kalau Yesus kan mengajarkan iman kepada dia membawa kepada kehidupan yang kekal. Jadi setiap yang percaya kepada Yesus akan dihakimi oleh imannya. Imannya apa? Yaitu iman kepada Yesus. Sedangkan yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia hidup di bawah hukum Taurat. Jadi apa yang menghakimi dia? Hukum Taurat. Jadi apakah ada orang yang betul-betul bisa melakukan hukum Taurat semuanya tanpa ada yang dilanggar? Saya rasa nggak mungkin. Karena kita pasti menginginkan ketika hidup di dunia, ketika Anda melihat mobil orang, bahkan kadang istri orang pun Anda mengingininya kan? Ini kita manusiawi nih. Jadi nggak ada kalau kita melihat di situ, nggak ada orang yang melakukan hukum Taurat dengan sempurna gitu loh. Masya Allah. Setelah ini nanti disambung dengan menyalipkan ya. Room goyang ini ya. Tap lanjut Kang Erwin. Maka benarlah kata-kata sudut pandang umat Islam. Ternyata ini semua ulah Paulus. Karena apa? Anda mengatakan orang yang di bawah hukum Taurat itu dihakimi dengan hukum Taurat, dan orang yang tidak di bawah hukum Taurat dihukum oleh Yesus. Nah, kalau kita melihat di sini, ternyata Kristen ini membuat satu konsep sendiri, di mana tanpa hukum Taurat yang dikatakan hukum Taurat tidak dikurangi, tetapi tidak dipakai. Sedangkan rujukan yang katanya perjanjian lama itu dari Torah menjadi nubuatan bagi orang Kristen, ini terus letaknya di mana? Nah, kalau kita melihat yang saya sebutkan di Galatia 2:16, ini jelas ulah Paulus, di mana bukan oleh karena melakukan hukum Taurat orang ini selamat. Nah, perkataan Paulus inilah yang membuat orang Kristen mengatakan orang yang duduk di bawah hukum Taurat dihakimi oleh hukum Taurat, yang tidak itu tidak dihakimi dengan hukum Taurat. Nah, siapa Paulus ini kalau mengatakan seperti ini? Coba, siapa Paulus ini? Legalitasnya apa? Sehingga membuat satu konsep di mana orang itu memakai perjanjian lama tetapi tidak mau dihakimi oleh hukum Taurat. Itu silakan Bang Bang Madu. Ya, sebentar saya tanggapi sebentar ya Bang. Saya tanggapi sebentar Bang Erwin tadi ya. Sebentar Bang Madu. Gini,
itu sebenarnya yang dikatakan Paulus itu adalah tipologi daripada Ester. Kalau abang pernah baca kitab Ester ya, di situ di kitab Ester itu dinyatakan oleh raja bahwa orang-orang Yahudi harus dihukum atau dibunuh karena ada suatu pelanggaran di situ. Tetapi Ester memohon karena sesuatu hal, Ester memohon, akhirnya raja mengatakan hukum yang saya keluarkan itu tidak boleh lagi ditarik. Dan apa? Raja mengeluarkan hukum yang kedua bahwa orang Israel atau orang Yahudi boleh melawan setiap orang yang ingin membunuhnya. Terakhir apa? Orang Yahudi selamat dari situ kan. Jadi ini adalah tipologi dari hukum yang sekarang ini. Ketika Tuhan mengeluarkan hukum Taurat dan tidak ada yang mampu, maka Tuhan tidak boleh menarik hukum Taurat. Tuhan di dalam Alkitab itu saya lihat Allah yang konsisten, Tuhan yang konsisten. Jadi ketika dia mengeluarkan hukum, suatu hukum itu harus terus berlaku. Caranya apa untuk menyelamatkan manusia yang lain? Dengan mengeluarkan hukum yang kedua, yaitu apa? Hukum di bawah siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan peroleh hidup yang kekal. Itu yang saya lihat, Bang. Jadi kalau abang lihat secara detail di Alkitab ya, sebenarnya tipologi yang dikatakan oleh Paulus, hukum yang dikatakan oleh Paulus, itu semua sudah ada di perjanjian lama, Bang. Gitu dia. Oke, silakan, Bang. Lanjut Bang, menyalipkan lama masuk. Nggak ada kannya, mengirim. Jadi gini, Pak tanya ya, seharusnya Anda itu bertanya pada diri Anda sendiri. Anda mengatakan Tuhan Anda konsisten. Nah, katanya nih, tidak akan dibatalkan hukum Taurat sampai langit dan bumi ini runtuh. Harus di garis bawah ya, tidak akan dibatalkan. Ternyata ujuk-ujuk ada nih si Om Paul mengatakan dengan matinya Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dibatalkan. Konsistensi Tuhan Anda di mana? Bang, tadi kan saya katakan, Bang, itu dibatalkan dalam artian apa? Orang memperoleh keselamatan bukan Yaudah, lagi dengan melakukan hukum Taurat. kasih arti lain dari membatalkan, coba. Oke. Itu kan kata ya, kata pasti ada artinya ya, ada definisinya ya. Coba definisikan kata dibatalkan bukan berarti dibatalkan. Coba gimana itu ceritanya? Jangan pause ya. Iya. Oke. Jadi artian dibatalkan di situ digantikan dengan hukum yang baru. Tetapi hukum yang lama bukan dihilangkan gitu loh. Gimana Pak? Ngerti kira-kira, Bang? Nggak paham saya. Nggak paham. Mungkin Bapak nggak paham dengan kata-kata Bapak sendiri. Coba diulangi. Sebenarnya Taruh dalam lemari dulu kenapa ya Bang, saya jadi agak menyanyikan. pusing? Iya, pagi-pagi Hukumnya tuh ditaruh di lemari dulu itu. Coba. Dari Arti tadi kan dibatalkan saya bukan dibatalkan. Gimana tuh? Gini, saya jelaskan saja melalui ayat Alkitab ya, Bang. Jadi nanti kalau saya yang mengasumsikan itu abang bilang asumsi. Jadi gini, tadi sebenarnya sama Bang Erwin saya sudah jelaskan mengenai tipologi ini di dalam kitab Ester. Di situ Ester kan, raja mengeluarkan suatu hukum bahwa orang-orang Yahudi harus dihukum, dibunuh. Tetapi Ester memohon, Ester mengatakan supaya itu tidak hukum itu dihilangkan. Raja tidak membolehkan karena setiap hukum yang sudah dikeluarkan oleh raja, maka itu harus diberlakukan. Tetapi raja membuat satu hukum baru lagi gitu loh. Jadi hukum yang lama tidak dibatalkan, tidak dihilangkan, bukan dibatalkan ya. Tidak dihilangkan, tetapi dengan membuat hukum yang kedua, hukum yang baru, dari situ orang-orang Yahudi selamat. Jadi itu tipologi seperti yang dikatakan Paulus ini, dibatalkan dalam artian bahwa keselamatan bukan datang dari melakukan hukum Taurat, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Karena hukum yang baru itu, makanya dikatakan dalam Ulangan 18:18, seperti Musa itu kan membawa hukum Taurat. Dan Yesus juga membawa satu hukum baru kan. Siapa yang percaya kepadanya maka memperoleh hidup yang kekal. Gitu loh. Udah jelas ya Bang Madu? Oke, terima kasih. Silakan. Ester tidak menghapuskan hukumnya. Kemudian dikasih hukum baru. Emang hukum apa itu, Pak? Coba kita kalau seandainya mencari analogi,
harus apple to apple, bukan apple Iya, to papaya atau apple to jambu atau ke pisang, enggak. Apple to apple, Pak. Iya, iya. Ya, Iya, ya Di kalau situ kan, seandainya apple gini, to Bang, jambu gini, enggak Bang nyambung. Oh iya ya, Di gimana tuh? kitab Esther itu kan orang-orang Yahudi hidup di suatu kerajaan. Saya juga sudah lupa ya, karena baca kitabnya udah agak lama. Wah, repot. Di situ sebenarnya gini, Bang. Ada satu kasus yang membuat orang-orang Yahudi ingin dihukum oleh raja, ya. Dihukum Kasus apa oleh tuh? raja. Kasus apa tuh? Waduh, ini saya harus buka handphone lagi, Bang. Gitu. Nah itu loh Pak, kalau Bapak cuma menarik garis besarnya, ya menarik garis besarnya, padahal di situ ada satu poin yang memang membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lain, itu tidak relevan Pak. Bisa-bisa bukan Ini apple to relevan. apple Saya lagi. lagi di sini, Bang. Nah. Tangan saya lagi kotor, nggak mungkin buka. Ya udah, apa, Bang. Makanya. aku bukain, kalau aku bukain nggak apa-apa, gitu aja. Ya. Iya, meskipun aku Gini Bang Madu, gini aja. Itu nanti Anda boleh cek kata-kata saya bohong atau tidak ya. Abang boleh cek nanti. Pokoknya gini, di dalam kitab Esther itu orang-orang Yahudi akan dihukum mati oleh raja. Lalu Esther memohon, seperti inilah garis besarnya. Esther memohon supaya hukum yang dikeluarkan oleh raja itu untuk dibatalkan. Tetapi raja itu berkata, setiap hukum yang dikeluarkan tidak boleh ditarik kembali atau dihilangkan. Jadi apa solusinya dari raja itu? Bahwa dia mengeluarkan hukum yang baru. Hukum yang baru, siapa yang ingin membunuh orang Yahudi, maka orang Yahudi boleh melawannya. Itu hukum baru yang dikeluarkan. Dan kala itu setiap orang yang ingin membunuh orang Yahudi, maka orang Yahudi melawan dan dia menang. Jadi artinya, maksudnya apa kaitannya dengan di sini? Di sini kan sekarang hukum yang pertama keluar hukum Taurat tuh. Oke, setelah keluar hukum Taurat, kenyataannya manusia, kalau menurut saya di data di Alkitab itu nggak ada yang sanggup melakukannya sepenuhnya. Kalau melakukan semuanya nggak ada. Kalau Jadi aku ya paham lah Pak. Tadi Bapak sudah ngomong gitu ya, biar enggak lama-lama, biar enggak berlarut-larut. Kalau saya ngejar Esternya pun juga saya bingung, Bapak enggak tahu ya Esternya yang di mana. Bukan bingung Bang, itu kan garis besarnya saya sudah keluarkan. Jadi kalau mengenai hukum apa itu kan saya katakan tadi bahwa di situ raja ingin menghukum orang Yahudi untuk membunuh orang-orang Yahudi. Kan itu yang dikeluarkan perintah oleh raja kan? Iya Pak, kasusnya beda Pak. Meskipun akhirnya ujung-ujungnya di penjara Pak, kasus beda itu bisa loh Pak, mempengaruhi banyak hal. Ya, ini Kasus bedanya itu di mana? mempengaruhi Sekarang, Pak. Ya, silakan. Sekarang Abang berkata di mana bedanya ini? Lah aku nggak tahu Bapak nunjuk apa, aku mau baca apa. Sekarang kan saya katakan tadi, Abang itu kan tadi mengatakan hukum Taurat dibatalkan dalam artian apa? Ini dibatalkan diganti dengan kata-kata apa? Abang bilang kan? Saya menjawab dengan kitab Esther itu, kan seperti itu. Artinya apa? Dibatalkan di dalam arti itu tidak diberlakukan untuk memperoleh keselamatan. Bukan dibatalkan dalam artian hukum itu dihilangkan. Hukum itu dihilangkan. Bukan dihilangkan, tetapi dalam artian keselamatan bukan datang dari hukum itu lagi, tetapi iman kepada Yesus. Itu yang diterangkan Paulus di ayat itu, gitu loh. Berarti Yesus dijadikan joki untuk Bapak untuk mencapai hukum Taurat. Joki sih nggak betul Bang, tapi perantara betul. Pak, bedanya joki sama perantara apa tuh Pak? Kalau joki itu kan misalnya ada suatu balapan, joki itu yang melakukannya kan Bang? Joki, bukan joki gitu Pak. Misalnya gini nih, aku ujian. Bang, aku nggak bisa ujian Bang. Bang tanya, jokiin aku dong ngerjain ujian ini. Tuh joki. Ya. Jadi Anda menggunakan Yesus untuk menjadi joki menyelesaikan hukum Taurat. Saya mengatakan joki nggak setuju sih Bang, tapi jalan oke. Yesus adalah jalan. Coba bedain. Gini, aku kan analoginya sama ujian tuh. Sama enggak dengan Yesus nih? Saya kan nggak bisa nih ngerjain ujian. Nggak semua orang bisa ngerjain ujian Bang. Nah, kecuali orang yang pintar satu, orang-orang yang cerdas, atau yang buat soal sendiri. Itu bisa tuh pasti tuh ngerjain ujian tuh.
Nah, aku nyuruh Nah, abang nih. kalau kita melakukannya dengan joki, yang melakukan itu kita atau bukan, Bang? Yang ngelakuin joki dong. Iya kan, bukan kita kan? Tapi yang lulus kalau kita. saya mengatakan- Iya, yang lulus kita. Nah, Tapi kalau sama. saya enggak sama, Bang. Bedanya Oh, gini. Kalau beda saya lagi. mengatakan Yesus itu jalan, sekarang gini. Yang pertama dulu kita harus beriman kepada Yesus, percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh. Oke, kita samain. Kita kalau jokin orang, Oke. kita harus percaya bang sama orang itu. Kalau orang itu Ya, pinter. oke. Dari Nah, sisi- sama ya, dari satu sisi itu sama. Ayo, ya, sama. coba larikan Tetapi, asumsi abang ke joki. Ya. Setelah Anda percaya kepada Yesus, artinya ketika Anda beriman, Anda berusaha itu kan, berusaha percaya dengan sepenuhnya. Sama bang, Yang poin kedua, 1-2 itu. ya. Yang kedua. Setelah Anda beriman, Anda juga harus melakukan apa yang dikatakan Yesus. Itu loh. Harus Kalau, Anda beriman pada apa yang dikatakan Yesus. harus melakukan apa yang dikatakan Yesus. Oh, pembisi. Ya udah, joki versi pembisi, Bang. Gitu. Jadi saya pakai earphone, joki lihat soal, aku yang ngerjain gitu. Tadi Abang bilang kan joki itu dia yang masuk ke ujian. Sama-sama joki itu, Bang. Sekarang itu canggih. Ganti lagi versi jokinya ya. Ya, joki pembisi. Lah, iya kan macam-macam joki banyak. Bang aja ada joki pacuan kuda katanya Abang kan. Nah, ini joki pembisi. Tapi yang ngerjain pun bukan kita kan? Bukan Abang kan yang ngerjain hukum Taurat kan? Yesus. Iya. Nah, makanya bukan Karena nggak manusia masuk yang joki biasa pembisi nggak nih. sampai. Bener joki Tapi yang nulis namanya sendiri. joki, Bang, joki pembisi itu jarang loh, Bang. Nggak bisa. Karena dalam satu ujian nggak boleh bawa handphone. Ya. Kalau abang nurut sama Yesus, pastinya abang itu ngerjain hukum Taurat. Karena Yesus nyuruh orang-orang beragama seperti agama orang-orang Yahudi. Bukan beragama seperti orang yang lain. Karena ada ayatnya itu, jika hidup keberagamaanmu lebih baik daripada orang-orang Yahudi dan Farisi. Kan gitu ya? Tidak lebih baik katanya, Bang, bukan lebih baik. Tidak lebih baik dari orang-orang. Iya, tidak lebih baik daripada Yahudi dan Farisi kan kayak gitu ya. Nah, berarti harus lebih baik dari mereka, harus lebih Betul. pandai mengerjakan hukum Taurat. Ternyata setelah disalib nggak pandai ya bangnya. Bukan. Salah lagi aku Seperti mah. apa? Sebentar, Bang. Seperti apa orang-orang Yahudi kala itu? Orang-orang Yahudi itu hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik di depan orang, Bang, supaya dipuji. Pak tanya, HP-nya agak dekat Pak, suaranya mendem jauh. Ih, suaranya kesalip saya pak. Ya. Ini dekat ya, Pak? Aman, ada. Oke. Jadi gini, Pak, itu dikatakan tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi. Maksudnya orang-orang Yahudi di kala itu kan melakukan semuanya karena ingin dipuji, Bang. Jadi kalau Abang tidak lebih baik dari itu, maka Abang tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga, gitu loh. Ya makanya bang. Jadi kalau- Kerja gitu, ini ibarat orang kerja ada ikhlas, orang kerja ikhlas sama orang yang nggak kerja sama sekali, lebih baik mana bang? Orang Aku yang nih. kerja nggak ikhlas. Ya, aku bersedekah, nggak ikhlas ingin dipuji, baik nggak? Nggak baik toh? Masa nggak baik? Nggak baik. Bersedekah tidak ingin apa-apa, tidak ingin dipuji, baik nggak? Bersedekah tidak ingin dipuji apa-apa, baik dong. Baik, bagus. Baik. Lebih baik mana yang bersedekah ingin dipuji daripada orang yang tidak bersedekah sama sekali? Ini tergantung perspektif ya, Bang. Kalau saya Tergantung, ini kebiasaan Tergantung, hotel jangan standar jangan. ganda. Saudaraku, Jangan, Pak tanya, yang tegas jangan standar ganda. saya nggak standar ganda. Kalau menurut saya lebih baik tidak bersedekah, Bang. Kalau hanya ingin dipuji, itu menurut saya. Gitu loh. Tapi kalau menurut Abang, lebih baik bersedekah karena ingin dipuji daripada tidak bersedekah, ya oke lah. Ya iyalah, kalau Abang Pak. tanya, Samping Kalau rumah makanya- saya kelaparan. Hah? Ya. Saya ini punya uang.
Lebih baik mana saya bersedekah dilihat orang banyak dan saya dipuji daripada saya tidak bantu keluarga itu yang kelaparan itu sama sekali. Menurut Pak kebenaran lebih baik orang kelaparan mate. Janganlah, biar dia yang jawab Buya. Buya mah. Artinya kalau nggak ada orang, abang kan nggak menyedekahkan. Ya kan ini ada dua kemungkinan nih Bang, nggak tiga nih kemungkinannya, 1 sama 2 itu doang. Kalau menurut saya ya, kalau hanya ingin dipuji lebih baik tidak. Itulah. Ya meskipun keluarga itu meninggal dunia karena kelaparan. Mau gimana pun kalau hanya ingin dipuji lebih baik tidak. Terima kasih, itulah ajaran kasih ya. Iya kan kita bertanya Bang, abang yang jawab. Ya itu kan ajaran abang, ajaran kasih. Ya udah, clear di sini Bang. Ya. Tetapi kalau memang Tapi lagi mungkin dia nggak membantu Bang, nggak mungkin nggak dibantu. lah kan ini orangnya saleh nih Karena Bang. kan ajaran Saleh kasih banget. itu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri Bang. Kan itu. Nggak mungkin abang membantu karena ingin dipuji, itu bukan ajaran kasih. Daripada yang nggak bantu sama sekali. Ya, berarti dia tidak melakukan ajaran kasih, Bang. Itu kesimpulannya, bukan itu ajaran kasih. Nah, abang yang tidak melakukan sama sekali hukum Taurat ajaran kasih. Bukan begitu, abangku. Duh, gimana sih? Standar ganda lagi. Bukan standar. Ini kan analogi dari sana, Bang, awalnya, Bang. Sekarang gini, kalau kita tidak membantu orang sama sekali, apakah kita melakukan ajaran kasih? Nah, Kan tidak. ya makanya apabila Ya abang udah. tidak melakukan hukum Taurat sama sekali ajaran kasih, Ini gimana nih? Kalau tidak melakukan hukum Taurat sama sekali, ajaran ya. kasih. Kan abang bilang orang-orang Yahudi dulu melakukan hukum Taurat gara-gara ingin dipuji. Abang yang ngomong dari tadi, bukan aku. Iya. Nah. Tapi apa hubungannya dengan ajaran kasih, Bang? Kan abang yang nganut ajaran kasih, Ya, abang coba tidak dari mana menganut. Hukum Taurat. Coba ulangi pernyataan yang barusan. Astagfirullahaladzim. Kalau abang tadi ya ngomongkan orang yang membantu karena ingin pujian bukan agama kasih. Orang yang orang yang tidak membantu sama sekali itu bukan juga ajaran kasih. Iya, betul. Nah, yang benar itu apa? Berbuat dengan niat yang benar, bukan niat doang tanpa perbuatan, betul? Betul. Betul. Ibadah itu baik, buruk. Baik. Melakukan hukum yang sudah diperintahkan Tuhan itu baik atau buruk? Baik. Kalau dia tidak melakukan hukum Tuhan sama sekali, itu namanya baik atau buruk? Buruk. Pintar, tepuk tangan untuk ini pasien saya ada harapan sembuh penyakitnya. Alhamdulillah. Bentar. Ini lawak-lawak sebenarnya. Ini mau cari Hukum Tuhan, hukum Taurat itu perintah Tuhan atau bukan? perintah Tuhan. Hukum Taurat mana yang abang lakukan sekarang? Oh, Nah, awas jadi gila dia lagi sakit lagi. Awas nih pasien. Ayo, hukum Taurat mana yang abang lakukan? semuanya. Mata ganti mata? Mata ganti mata itu hukum Taurat sudah dirangkum Yesus dalam 2 Bang. Nah kan. Iya, sama manusia. Seperti mengasihi diri sendiri itu kan Bang sekarang. Ya udah, yang mengajarkan itu Yesus, yang ngerjain itu Yesus, yang dapat ujian lulus abang. Yang ngerjain itu kita juga ngerjain dong Bang. Kalau abang nggak mengasihi, Loh kan. Tuhan Abang mengerjakan mata diganti mata enggak? ya saya mengerjakan kedua hukum yang diberikan Yesus. Loh, mata diganti mata.
mata ganti mata itu digenapi di dalam dua hukum itu. Nah, ya bener. Yesus yang nyuruh, kan Yesus Elohim tuh kata abang. Yesus yang nyuruh, Yesus yang ngerjain, yang lulus abang. Nah ini bang menyalip ini nggak ngerti dari tadi kita ngomong panjang. Aku pula nggak ngerti, aku ngikutin abang loh. Nggak ada satupun kata-kata abang yang saya bantah. Saya bawa tadi. Ya, gimana? Saya mengatakan itu dua hukum itu ditambah lagi dengan hukum yang baru. Dan Ditambah apa dirangkum? Kalau ditambah nggak ada yang berkurang loh bang. Kalau dirangkum, ya memang nggak ada yang berkurang bang. Oh berarti abang melakukan mata diganti mata juga? Kok mata ganti mata? Kok yang aku izin pasienku coba jujur dulu dengan diri sendiri, jangan sampai apa yang diucapkan itu bertolak belakang dengan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam hati. Itu tidak baik buat kesehatan Anda, Pak. Saya ingin Anda sembuh, Pak. Ayolah, please, Pak. Ini suaranya agak dekat, Pak. Kebetulan agak dekat. Ya. Ini saya bingung loh bang. Abang-abang ini sebenarnya orang-orang pintar, tapi untuk memahami hal yang sederhana ini aja, abang-abang ini bingung. Gara-gara Paulus, kita bingung gara-gara Tapi Paulus. pura-pura Gara-gara bingung. Gini Ini Pak, pura-pura kita nggak bingung akan ini sebenarnya. bingung. Gini Pak. Kita akan bingung apabila Bapak mengatakan itu tidak dirangkum. Karena apa? Contoh nih, Bapak mengatakan Yesus menambah 2 pasal di situ. Ibarat undang-undang awalnya 5 pasal ditambah 2 sama dengan 7 pasal. Dan pasal 1 sampai ke 7 semuanya dipakai. Bukan karena nambah 2 pasal, yang 1 sampai 5 tidak dipakai. Itu analogi dasar Pak. Kalau Bapak ngomong dari 5 dirangkum menjadi 2, oke Pak. Ya, sekarang kita persempit ya. Kalau menurut abang hukum yang saya katakan tadi seperti apa? Kalau yang saya maksudkan gini, kalau di perjanjian lama hukumnya itu adalah melakukan hukum Taurat. Setiap orang Israel harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua setelah kedatangan Yesus, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan mati melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ini 2 hukumnya bang. Jangan kemana-mana dulu. Jadi sekarang yang abang mau tanyakan apa? Ya kenapa Yesus tidak pernah membatalkan, kemudian ada Om Paul tiba-tiba membatalkan? Ya, Paulus kan saya katakan tadi, membatalkan itu dalam artian apa? Bukan dihilangkan. Dapat restu enggak Pak? Itu loh Pak, pertanyaanku, dapat restu dari Yesus enggak Pak? Dapat restu dari Yesus, maksudnya apa nih bang? Dapat restu. Dikonfirmasi, direstui. Kalau saya melihat nggak ada pertentangan antara hukum Paulus dan Yesus gitu. Aduh. Wih, nggak ada pertentangan. Kapan Pak Yesus ngomong kayak yang Paulus ngomong Pak? Aku tanya deh. Situ kan Yesus mengatakan bahwa ada sekarang Yesus mengeluarkan 2 hukum di mana di dalamnya tergantung semua Taurat dan kitab para nabi. Yang mana Pak? Yang mana? Di ayat mana Pak? Ini saya apa? Dibilang apa? Dibilang Hukum gini, yang terutama adalah mengasihi Tuhan Elohimmu seperti kau. Betul lah bang, ini tahu kok. Pak, kalau seandainya ada hukum utama, nggak ada hukum runtutan di bawahnya Pak. Gitu, tiba-tiba aja nongol utama Pak. Yang lain nggak utama, Pak. Tiba-tiba hilang yang nggak utama gitu. Gimana sih Pak? Setelah Capek lah Pak. kedatangan Yesus, maka hukum itulah yang berlaku gitu loh. Loh, iya, Tanpa yang menghilangkan terutama, hukum yang lama. yang terutama itu ditambah sama Yesus, yang terutama tuh. Terus hukum-hukum yang lain yang tidak terutama itu dibatalin gitu, gara-gara yang ada yang terutama 2. Bukan dibatalin bang. Lah itu Pak, masalahnya kata Om Paul dibatalin Pak. Itu loh Dibatalin, Pak. saya katakan tadi dibatalin bukan dalam arti dihilangkan. Makanya Paulus juga menyebutkan bahwa siapa yang beriman kepada hukum Taurat, dia akan dihakimi menjadi hukum Taurat.
Dan siapa yang beriman kepada Yesus, maka dia dihakimi menurut imannya kepada Yesus gitu loh Bang. Kita balik ke kronologi Pak. Yesus ketika ngomong itu, Yesus masih ada di dunia atau sudah pergi ke alam sana Pak? Yang mana Bang? Hukum terutama itu adalah Itu masih ada di bumi Bang. masih ada di bumi, belum disalib toh. Belum. Bapak dengar enggak konfirmasi Paulus apa? Dengan matinya Yesus di tiang salib, kan gitu ya, maka hukum Taurat akan dibatalkan, kan gitu. Nah, nyambung enggak Pak Om Paul dengan Yesus ketika ngomong nih? Yesus ngomong ini belum selesai nih Pak, masih ada di bumi nih, masih enak sama para murid-muridnya nih. Tiba-tiba Yesus nggak ada konfirmasi pula, nongol Om Paul mengatakan hal yang seperti itu. Aduh, Pak, kebetulan Selamat pagi. menolak waras. Ya, Selamat Pak Ipo, pagi. selamat pagi. Bentar, Pak, kebetulannya. Selamat pagi, Pak Ipo. Ya, selamat Pak pagi. Ipo, udah lama kita tak jumpa. Pak Ipo ini saya lupa lagi sampai. Anda ini Protestan atau Katolik, Pak? Bukan dua-duanya. Aduh, Waduh, Saya ini Bu ya. Saya Kristen. iya, berarti Protestan ya. Enggak protes sama siapa-siapa.